Selamat pagi, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita semua tetap setia mengiring Tuhan. Karena itulah yang terpenting di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pimpin sertai di dalam perenungan kami ya Tuhan. Nyatakanlah dirimu kepada umat-Mu. Lawatlah kami Tuhan, karena kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Pimpin, tolong, sertai hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat, renungan pagi hari ini diambil dari 2 Tawarikh, pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jemaat sekalian, kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, seolah-olah hidup itu begitu sederhana. Karena ketika kita taat, kita akan mengalami berkat Tuhan, janji-janji Tuhan. Dan sebaliknya, kalau kita tidak taat, kita akan mengalami hukuman Tuhan. Apakah memang sesederhana itu? Jemaat sekalian, dari teks yang barusan kita baca, kita memperhatikan tentang hidup seorang raja, yaitu Raja Asa, yang pada waktu dia memerintah, dia melakukan banyak sekali pembaharuan-pembaharuan rohani di Israel. Dia memimpin rakyatnya menjauhi penyembahan berhala dan kerajaannya pun berkembang. Ya. Dan di ujung masa pemerintahannya, sangat sayang ya, dia lebih banyak mengandalkan kekuatannya sendiri dibandingkan Tuhan. Bahkan dia melupakan Tuhan. Dan akhirnya yang terjadi, sisa hidupnya itu penuh dengan peperangan dan penyakit. Kalau kita bisa memperhatikan kisah ini, kita tetap bisa menarik kesimpulan yang naif bahwa hidup memang seperti itu. Ketika Nabi Hanani memperingatkan Raja Asa dan mengatakan bahwa Allah akan melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kenapa kita membutuhkan kekuatan Allah? Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita melakukan apa yang benar, disitulah dibutuhkan keberanian dan ketekunan. Ayub justru mengalami penderitaan yang luar biasa karena ia saleh dan jujur, dia diuji. Tuhan izinkan pengujian itu justru datang dari si jahat, dari iblis. Kemudian juga Yusuf ketika dia dituduh melakukan pemerkosaan. Yusuf dipenjara selama bertahun-tahun untuk menggenapi maksud Tuhan. Nabi Yeremia, dia dipukul dan dipasung karena ia menyatakan kebenaran kepada umat yang hendak memberontak kepada Allah. Jemaat, hidup tidak sesederhana itu. Dan jalan Tuhan itu bukanlah jalan kita. Dan membuat keputusan yang benar akan menuntut pengorbanan kita. Di dalam rencana Allah yang kekal, kita akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan pada waktu yang dikehendakinya. Mari kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan keberanian dan ketekunan untuk kita selalu bisa memilih melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk perenungan yang singkat. Kami melihat hidup daripada Raja Asa, Tuhan. Beri kami keberanian dan ketekunan untuk terus memilih apa yang terbaik, apa yang berkenan kepada Tuhan sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Bapa, tolong kami ya Tuhan, untuk kami juga berani bayar harga, sekalipun ada pengorbanan yang harus kami lakukan demi untuk melakukan yang terbaik untuk Engkau. Kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan akan terus menolong dan menyertai kami semuanya. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.